Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Afid Swatyana dari kelas 11 CPK. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 dan bab 2 biologi. Yang pertama adalah menjelajah sel dan pergerakan sel zat melalui membran sel, yaitu bab 1. Menjelajah sel. Sel adalah unit terkecil kehidupan yang menyusun semua makhluk hidup. Sel dapat berdiri sendiri seperti pada organisme uniseluler, misalnya bakteri dan amoeba, atau bekerja sama membentuk jaringan seperti pada tumbuhan dan hewan. Penemuan sel dimulai oleh Robert Hooke pada tahun 1665 ketika ia melihat ruang-ruang kecil pada gabus menggunakan mikroskop sederhana dan menamakannya sel. Kemudian Anton van Leeuwenhoek berhasil melihat makhluk hidup dalam mikroskopis. Pada tahun 1838 sampai 1839, Schleiden dan Schwann mengemukakan teori sel yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel dan sel merupakan unit struktural serta fungsional kehidupan. Rudolf Virchow menambahkan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Struktur utama sel terdiri dari 3 bagian penting, yaitu 1. Membran sel, berfungsi sebagai pembatas antara isi sel dan lingkungan luar. Yang kedua, sitoplasma, yaitu cairan tempat organel berada. Yang ketiga, inti sel atau nukleus, yang berperan sebagai pusat pengendali kegiatan sel. Selain itu, sel memiliki berbagai organel dengan fungsi khusus, mitokondria sebagai penghasil energi, ribosom sebagai tempat pembentukan protein, retikulum endoplasma sebagai jalur transportasi zat, badan Golgi untuk mengemas dan mengeluarkan zat, lisosom untuk mencerna bagian sel yang rusak, kloroplas pada tumbuhan sebagai tempat fotosintesis, vakuola untuk menyimpan air dan zat makanan, dinding sel pada tumbuhan memberi bentuk dan kekakuan. Perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan terletak pada beberapa hal. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, serta vakuolanya kecil. Kemudian, bab 2, pergerakan zat melalui membran sel. Membran sel bersifat semi-permeable, artinya hanya zat tertentu yang dapat melewatinya. Pergerakan zat melalui membran dapat terjadi melalui 2 cara utama, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif tidak memerlukan energi. Contohnya, 1. Difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, misalnya oksigen masuk ke dalam sel. Yang kedua, ada osmosis, yaitu perpindahan air melalui membran semi-permeable dari larutan encer ke larutan pekat, seperti proses akar menyerap air dari tanah. Transport aktif memerlukan energi dalam bentuk ATP karena zat bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Contohnya adalah penyerapan ion natrium dan kalium oleh sel saraf. Selain itu, ada juga mekanisme endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah proses masuknya zat ke dalam sel dengan membentuk kantong membran. Endositosis terbagi menjadi fagositosis, yaitu memakan partikel padat, dan pinositosis, yaitu menelan cairan. Sementara itu, eksitosis adalah pergerakan pengeluaran zat dari dalam sel keluar, misalnya pengeluaran hormon atau enzim. Dalam kehidupan sehari-hari, proses ini dapat kita temukan pada peristiwa sel darah merah yang kehilangan air ketika berada dalam larutan garam pekat atau plasmilosis, penyerapan air oleh akar tumbuhan, serta proses pencernaan oleh sel fagosit dalam tubuh manusia. Nah, kesimpulan dari kedua bab ini kita belajar bahwa sel adalah unit dasar kehidupan yang mengatur seluruh aktivitas makhluk hidup. Untuk bisa berfungsi dengan baik, sel harus mampu mengatur keluar dan masuknya berbagai zat melalui membran sel. Tanpa sistem transportasi ini, sel tidak akan bisa bertahan hidup, tumbuh, ataupun berkembang. Sekian, terima kasih dari saya.